Kelakuan setan. Kami mau sisa. Kelakuan setan. Jangan disuruh kabe. Jangan siapa-siapa. Manusia pikamen Allah. Melihat tayangan video barusan, kita menjadi mengerti betapa marahnya masyarakat ketika ada penutupan jalan umum yang justru dapat menyebabkan atau dapat merugikan masyarakat. Dalam kesempatan ini juga, saya akan menjawab begitu banyak pertanyaan masyarakat terkait dengan penutupan jalan di Kecamatan Arjasa yang sudah sebulan lebih ke sekarang tetap ditutup. Dan jalan yang ditutup itu masih tetap dijadikan lahan parkir hingga sekarang. Pertanyaannya adalah, kenapa Formpimka masih belum membuka akses jalan tersebut? Padahal masyarakat tahu bahwa kemacetan yang selama ini terjadi karena tidak berfungsinya dua ruas jalan itu. Jalan yang di bagian selatan normal dan jalan di bagian utara ditempati oleh ibu-ibu yang jualan. Awalnya begitu. Tapi setelah ditertibkan, jalan di bagian utara normal, pada giliran jalan di bagian selatan ditutup oleh Formpimka. Yang lebih mirisnya lagi, ruas jalan di sebelah selatan yang ditutup itu dijadikan tempat parkir oleh petugas. Nah, praktek kebijakan itu yang memberikan kesan kepada kita bahwa hak publik diprivatisasi dan menjadi lahan komoditas atau lahan komersil yang bersumber dari parkir dan transaksi lainnya di situ. Mau mengelak bagaimanapun, pihak Formpimka faktanya sekarang adalah dari jalan yang di sebelah selatan yang ditutup itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pejabat seolah tidak pernah salah dan penegak hukum seolah pasti bertindak benar. Dan tak jarang pula para tokoh masyarakat kita kerap kali dijadikan legitimasi atau dijadikan syarat pelengkap atas tindakan yang mereka anggap kebijakan, lalu mereka benarkan sendiri. Begitulah suasana para pejabat dan penegak hukum atau aparat keamanan di pulau kita akhir-akhir ini. Dan bagi kita yang berani unjuk diri, memprotes secara terang-terangan, seringkali justru dianggap menantang, mendapat tindakan represif, diancam mau ditangkap, bahkan kata-kata kotor tak jarang keluar dari mulut seorang oknum tentara. Kemarin pada saat itu dia langsung bilang ke saya makan kamu. Ini aparat keamanan apa preman pasar? Ada juga sebagian masyarakat kita yang munafik, yang bodoh, bilang kita tidak sopan, tidak elegan, tidak beretika, melawan petugas, atau bahkan melawan negara. Dan justru orang seperti kita ini harus dihindari oleh mereka. Bahkan walau sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang kepada kita. Menjadi berhasil bagi seorang aktivis bisa saja memicu hal negatif, dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa pada prinsipnya kita sangat sepakat penertiban itu dilakukan. Tapi tolong juga ruas jalan yang sebelah selatan itu jangan dijadikan tempat parkir. Lapangan itu luas kok. Kalau hanya untuk dijadikan tempat parkir, kenapa harus menutup jalan? Sekarang mari kita tonton tayangan berikut ini. Saya ingin memberikan tontonan bagaimana pihak kepolisian mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Bukan justru malah menutup seperti yang kita lihat hari ini. Nah, kita punya informasi lain ini, Chris dan pemirsa. Sepertinya banyak cara yang dilakukan polisi untuk mengurai kemacetan lalu lintas, terutama di jam-jam sibuk aktivitas kerja. Nah, cara unik dilakukan salah seorang anggota polisi Satuan Lalu Lintas Cimahi, Jawa Barat. Kenapa? Karena ia mengatur lalu lintas sambil berjoget dengan iringan musik. Kita saksikan.
Tatang Wiguna, anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ini memiliki gaya unik saat bertugas mengatur lalu lintas. Pria berpangkat brigadir ini mengatur lalu lintas sambil berjoget dengan iringan musik dangdut. Ia biasa bertugas di persimpangan Jalan Amir Mahmud yang merupakan perbatasan wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Aksi Brigadir Tatang ini tentu saja menjadi pusat perhatian para pengguna jalan yang melintas. Pria yang akrab disapa TW ini bisa berjoget sambil mengatur lalu lintas selama 2 jam non-stop. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk menyetop atau mempercepat laju kendaraan. Seolah terbius dengan joget sang polisi, para pengguna jalan pun sepertinya ikut terhibur meski sedang terjebak kemacetan. Untuk memadukannya, kita tetap untuk mengacu ke gerakan 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Untuk seni tarinya itu kita mengimbangi, jadi digabungkan untuk pengaturan dengan seni tarinya. Ya kita mengikuti musik juga melihat arus lalu lintas supaya. Boleh jadi aksi joget yang diperagakan anggota Polantas Cimahi ini akan ditiru oleh polisi lainnya. Namun ia mengimbau pengendara tetap konsentrasi dan tidak lengah gara-gara melihat aksi polisi joget. Dian Hardiana, kontributor Berita 1 Bandung, Jawa Barat. Nah, setelah ini saya harap pihak Formpimka berhenti mempraktikkan kebijakan yang konon bersumber dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang pada prakteknya justru melawan hukum, merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Berhenti dari keinginan untuk dicitrakan benar, ingin menunjukkan dirinya kuat, dan kebijakannya itu sudah dianggap benar karena sudah rapat dengan para kepala desa dan bahkan konon katanya dengan para tokoh. Berhentilah. Karena permufakatan para pejabat dengan pihak lain yang prakteknya justru melanggar hukum, itu yang disebut dengan permufakatan kolusi. Tindakan kolusi inilah yang kita lawan habis-habisan di era reformasi terhadap rezim otoriter Orde Baru. Kepada wakil rakyat kita di Dapil 6 DPRD Kabupaten Sumeneb dan juga kepada Bupati Sumeneb, Ibu Gubernur Jawa Timur, semoga mandat yang diberikan oleh rakyat benar-benar digunakan dan difungsikan untuk mempermudah jalan rakyat, bukan mempersulit apalagi menutup. Terima kasih.